Nah, pertama-tama kita perlu mengubah file pubspec.yaml-nya. Karena di sini kita ada penambahan gambar ya. Jadi di sini kita panggil checklist.png ya. Kalau kalian melihat datanya di sini aset img checklist.png, ini gambarnya. Next, nah jadi pubspec YAML ini ada penambahan. Nah selanjutnya kalian bisa ke API ya, tip model api.dart. Oke. Lalu kalian buat variabel baru, string url minus quantity, url alamatnya mengarah ke file yang tadi kita buat, minus quantity card, dan detailnya detail card. Jangan lupa ada get di sini, user ID kita kasih tanda. Lalu untuk checkoutnya kita buat static string url checkout sama dengan url API process checkout.php. Ini untuk API-nya. Karena tadi kita membuat 3 file API ya, process checkout, detail card, dan minus quantity card. Nah, ini yang akan kita panggil di dalam project Flutter-nya. Kalau ini sudah kita tambahkan, kalian bisa buat file baru di dalam view, kalian buat new file. Sini kalian beri nama checkout.dart. Checkout ini adalah halaman untuk memberitahu ya, kalau kita tuh udah berhasil mengorder barang. Baru setelah checkout ini selesai, baru ke halaman kartnya. Ini kita import package flutter material.dart seperti biasa. Nah, kita mau buat kelas checkout. Ini saya percepat. Nah, di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan gimana caranya kita membuat otomatis dari stateful widget ini ya. Kalian bisa ketik dulu stf, lalu kalian tab, lalu kalian beri nama checkout di sini. Oke, next kita import lagi ya, project Flutter view login page. Nah, ini masih belum terpakai, nah makanya kita lanjutkan dulu. Sini kita buat variable loading sama dengan false. Nah, loading data detailnya juga. Lalu ID usernya kita deklarasi, kita buat function get pref. Dimana di sini itu perlu menggunakan set preference ya, untuk mendapatkan data ID usernya. Nah, sini dengan cara preference get string, lalu parameternya adalah user ID. Selanjutnya adalah kita buat init ya, super init state, lalu kita panggil get pref nya. Selanjutnya kita buat variable sign out asynchronous, set preference wait, set preference get instance, set state preference set integer value sama dengan 0. Ini untuk sign out ya, preference-nya kita ubah jadi 0. Lalu levelnya juga kita jadikan kosong. Set berarti kita merubah data menjadi, contoh kalau sini kita ketik 1 berarti dia jadi 1, kalau 0 ya jadi 0, seperti itu. Jangan lupa di sini kita buat
commit ya. Ini ada keterangan juga commit is deprecated karena library kita itu memang perlu diupdate. Cuman ini nggak masalah, nggak mempengaruhi juga. Ini hanya warning. Kita lanjut ya. Nah, di dalam widget build kita return scaffoldnya. Lalu kita buat body, center, child, list view, padding, add inset only, top 200, kita buat 200, kirinya 20, kanan 20. Lalu kita buat children, sini widget, center, child, image, asset. Lalu kita panggil di sini asset image checklist yang tadi kita tambahkan di pubspec.yaml. Nah, halaman file checkout ini adalah halaman pada saat kita sudah order, dan sini akan memunculkan tampilan berhasil order. Widthnya 80, height 80. Lalu di bawahnya lagi kita tambahkan widget, center, child, text. Nah, sini teksnya adalah berhasil checkout. Style, text style, colors, font size, font weight. Lalu di bawah widget center ini kita tambahkan lagi size box, height 10. Jadi jarak panjangnya ya. Kita buat 10, lalu kita buat widget lagi, center, raise button, tombol untuk kita arahkan lagi ke halaman beranda. Ya, sini kita gunakan padding, edge inset only 30, rect 30, on press-nya, navigation, of context. Nah, sini adalah push replacement. Kita menggunakan material page root, builder context login page. Kita menggunakan warna. Ini warnanya adalah hijau. Nah, sini kita buat chart lagi, teks transaksi baru, style, text style, color white. Lalu di bawah widget center yang tadi kita tambahkan lagi size box, height 10. Nah, ini dia seperti ini. Oke, setelah ini sudah selesai, next kita buat file baru lagi di dalam cart ya, di dalam view lalu cart. Kalian bisa buat file baru di sini, kalian beri nama cart.dart. Nah, ini adalah halaman untuk proses kita melihat barang apa saja yang ingin di order. Nah, di situ ada tombol untuk tambah atau minus dari quantity produknya. Sini kita buat, kita import dulu Dart convert. Lalu ada juga Flutter material. Selanjutnya service, ya, services. Lalu sini ada currency, model API, lalu card model, Flutter e-commerce view checkout daftar yang sudah kita buat di sini. Selanjutnya import HTTP, as HTTP, import lagi INTL, kita import share preference-nya juga di sini. Lalu kita buat stateful widget untuk cart ya. Ini memang ada tulisan unused import karena ini memang belum kita pakai di dalam file ini ya, sama seperti checkout tadi, memang tidak ada. Nah, setelah kita buat codingannya,
dia akan kembali seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat final key. Sini adalah new global key ya. Lalu form state di sini final. Ini untuk format rupiah, format number crash, double crash 0. Sini adalah NUS. Lalu list ya, new listnya adalah card model. Lalu kita deklarasi lagi global key untuk refresh indikator state. Nah, dengan nama refresh di sini. Lalu global key refresh indikator state. Jangan lupa buka tutup kurung. Lalu ada variable loading sama dengan false. Kita buat string untuk add user. Seperti biasa ada get preference function dengan tipe asynchronous. Kita panggil set preference-nya dengan nama preference wait set preference get instant. Jadi dia mencoba mendapatkan sesi yang sudah tersimpan. Ya, sini kita mengambil preference sesi dari user ID. Get string ya, kita ambil sesuai tipe datanya. Nah, fungsi ini akan kita buat nanti di bawah. Kita panggil list data juga. Kita buat dua function sini. Lalu selanjutnya kita variabel total belanja sama dengan 0, nilai bayar 0. Kita buat function lihat data dengan menggunakan future void ya, synchronous list.clear. Jadi pertama-tama kita clear dulu listnya. Set state loading sama dengan true, this response. Nah, di sini wait http get base URL detail card. Nah, ini kita tambahkan lagi untuk ID usernya adalah ID user. Kita kasih validasi if response.content length, jadi nggak kosong di sini. Else, nah kita coding di else-nya. Final data JSON encode response.body. Nah, kita looping dengan menggunakan data.forEach di sini. API final AB new ya, kita deklarasi variabel AB. Sini kita panggil card modelnya ya. Kalau kita lihat, coba kita deklarasi dulu parameternya. Itu adalah API ID barang. Jadi API ini adalah data hasil perulangan dari API yang sudah kita panggil di sini ya. URL detail card. Oke, kita lanjut parameternya. Ada ID user juga, API, nama barang, gambar, harga, quantity. Lalu sini kita panggil listnya. Kita gunakan fungsi add yang untuk menambahkan data ke dalam list. AB di sini. Ya. Ini adalah card model AB. Data ini yang kita taruh di dalam list. Selanjutnya set state count data. Nah, kita balikin lagi loadingnya menjadi false. Baru kita buat di sini function count datanya menggunakan future void synchronous set state loading sama dengan true. Jadi dia kondisinya sedang loading untuk mengambil data. Response count ya di sini. Wait http get base URL count card. Nah, ini adalah API untuk mengkalkulasi berapa data jumlah produk di dalam card.
Lalu ada parameter ID user juga di sini, response, content length ya, jadi tidak kosong. Sama seperti tadi kita masuk ke dalam else nya, data count sama dengan JSON decode ya, kita decode response.body nya. Nah yang kita decode adalah response si count nya tadi ya. Lalu sini adalah data count, kita looping API. Nah sini sudah ada total belanja API nya dari data total harga. Lalu kita set state lagi di bawah sini, loading false ya. Nah seperti ini. Lalu kita buat dialog checkout nya ya. Jadi pada saat kita membuat pembayaran, dia adalah dialog ya, dialog pop up, bukan ke halaman baru. Ini kita kasih tanda checkout process ya, checkout process. Sini parameternya adalah ID user dan grand totalnya. Sini kita menggunakan show dialog, konteks sama dengan konteks, buildernya konteks, kita return dialog child form key dari global key yang di atas tadi. Childnya adalah list view, padding, edge inset all 16, string wrap di sini true, children widget, teksnya adalah form pembayaran. Nah, kita tambahkan juga text form fieldnya untuk inputan pembayaran. Nah, sini kita menggunakan input formatter ya, kita menggunakan wait listing text input formatter. Jadi pada saat kita ketik, dia hanya bisa mendeteksi digits only, jadi nomor aja, nggak bisa huruf. Ini ada currency format juga kita tambahkan. Kita buat lagi sini baru validator Nah, sini kita validasi jika inputan kosong. Sini akan dikasih warning, silakan isi nilai bayar. Jika tidak berarti dia nol di situ. On save di sini nilai bayar sama dengan inputannya. Decoration ya, input decoration. Ini widget input decoration. Labelnya nilai bayar. Lalu kita kasih jarak lagi menggunakan size box. Row main axis alignment sama dengan main axis alignment n. Childrennya di sini widget Inkwell on tab navigator pop konteks. Lalu ada child, teksnya adalah di sini batal. Kita kasih stylenya textile, font size 18, font weight bold. Kita kasih size box lagi untuk jarak, widthnya 25. Lalu inkwell lagi ya. Inkwell ini bisa kita gunakan untuk semacam button link ya, yang bisa kita klik. Ini digunakan on tab, child, text, process, stylenya kita buat font size 18, font weight-nya bold, check ID user, grand total. Nah, ini yang kita buat nanti ya, fungsinya cek. Sini dialog card ya, sini tadi dialog checkout, ini ada dialog card. Oke, show dialog, konteks builder, konteks return dialog,
form, key sama dengan key, child list view, padding age inside all 16, string wrapnya true, children widget. Nah, widgetnya adalah di sini teks. Nah, teksnya sudah otomatis dari dialognya. Lalu kita gunakan text style, fontnya 18, font weight. Kita gunakan size box untuk jarak. Lalu kita buat widget row, main axis alignment and children widget. Sini widgetnya adalah Inkwell, on tab, navigator pop context, childnya di sini text, oke, font weight-nya font weight bold. Lalu kita buat function untuk mendelete produk di dalam cart. Di sini parameternya adalah ID produk, string, harga, usernya. Ini juga ada dialognya. Sama seperti tadi. Widgetnya yang membedakan ini adalah ingin menghapus produk dari daftar pembelian. Kita buat widget Inkwell on tab. Nah, sini ada function delete-nya nanti yang kita buat. Nah, lalu kita tutup menggunakan navigator pop context. Childnya adalah text, ya, fontnya font weight. Kita kasih jarak menggunakan size box. Nah, Inkwell lagi, on tab, navigator pop context. Jadi langsung ditutup di sini. Teksnya adalah tidak, stylenya juga sama seperti tadi. Lalu kita buat function checknya, ya, untuk di dalam sini delete, check user ID, string, grand total di sini, final form key, current state. Kita kasih validasi. Jika formnya tervalidasi, kita buat sintaks function form save. Lalu ada juga function underscore checkout di sini dengan parameter user ID dan grand total. Lalu kita buat lagi di sini function underscore checkout, sinkronus, parameternya di user, total. Kita deklarasi dengan tipe double, total double parse, ya, kita parsing, total replace all. Nah, dia menghilangkan koma di sini. Double lagi, nilai bayar, parsing dari nilai bayar. Nah, kita replace all. Dari kalimat koma ini kita jadikan kosong. Sama untuk nilai kembali. Sini bedanya adalah nilai bayar dikurang total. Kita kasih validasi di sini nilai bayar lebih besar dari grand total. Final response wait http post base URL checkout. Nah, sini adalah bodinya user ID sama dengan user ID, grand total sama dengan total, replace komanya, nilai bayar sama dengan nilai bayar. Lalu nilai kembali juga, ya. Kita buat variable data JSON decode, ya. Kita ambil hasilnya response body, integer value-nya adalah pesan sukses dan pesannya adalah di sini dari data pesan message, ya. Kita kasih validasi lagi. Jika value-nya sama dengan 1 berarti berhasil.
set state di sini navigator pop konteks. Nah, ini kita link ke halaman berhasil checkout. Navigator push konteks material page route builder konteks new checkout. Nah, checkout yang tadi kita buat. Baru di sini kita buat minus quantity in cart. Nah, baru di sini kita buat function lagi. Nah, sini ada parameternya, ID produk, harga, dan usernya. Ini di dialog produk in cart. Ya, kita tambahkan ini. Ini belum kita buat fungsinya. Next, nah ini kita buat dulu. Else navigator for konteks print pesannya. Ini juga sama. Bayaran kurang. Karena kan sini kita kasih validasi ya. Nah, nilai bayar lebih dari total. Berarti kalau selain ini kan berarti kurang pembayarannya. Makanya di sini kita kasih notifikasi pembayaran kurang. Selanjutnya untuk prosesnya kita buat dulu function add quantity in cart underscore add quantity in cart sinkronus parameternya ID cart, maksudnya ID produk, harga, dan user ID. Final response await http post base URL add cart. Sini ada bodinya, user ID, ID barang, produk, harga. Lalu final datanya json.code response.body integer value dari sukses sama kayak tadi, pesannya juga dari message. Lalu kita validasi value sama dengan 1, pesan set state get preference. Ini adalah print pesannya. Misal dia gagal, kita kasih throw state error failed to update data. Selanjutnya kita buat function dari minus quantity in cart sinkronus, parameternya string ID produk, string harga, string user ID. Lalu responsnya di sini wait http post base URL. Sini adalah dari API URL minus quantity. Bodinya adalah user ID, ID barang, dan harga. Selanjutnya datanya kita decode dari response body, value nya dari sukses, pesannya dari message. Kita kasih validasi, jika value sama dengan 1 berarti berhasil. Kita print set state get preference. Jika gagal, print pesan. Kita buat override di sini init state super init state get preference.